Nah Pak, kalau boleh saya mulai, kenapa ya Pak? Banyak profesional yang sebenarnya sudah memiliki banyak kompeten dan banyak knowledge lebih, tapi merasa belum bisa berpengaruh Pak, Oke. karena belum memiliki jabatan. Nah, kebanyakan leader karena hanya mendefinisikan leader itu sumber pengaruhnya dari jabatan. Ketika diberi jabatan, mereka sewenang-wenang menggunakan otoritasnya dalam memberikan perintah. Selamat datang di Pojok Sukses. Bersama saya Ainul, kita akan membahas mengenai calon orang sukses yang sedang mencari, meniti, dan berjuang di jalannya. Nah, pada konten kemarin kita sudah membahas mengenai penerapan 5R untuk para pembisnis dan pemimpin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pemimpin yang memiliki pengaruh kepada keberlangsungan perusahaan. Mungkin banyak yang percaya dengan satu hal ini. Kalau mau berpengaruh, harus punya jabatan dulu. Lalu, bagaimana dengan mereka yang belum memiliki jabatan? Apakah tidak bisa berpengaruh? Nah, kita akan membahas The Quiet Leaders ini bersama narasumber kita yang expert di bidang people development. Bersama saya sudah ada Pak Agung. Oke, Halo Pak Agung. halo Mbak Bagaimana Ine. kabarnya Pak hari ini? Oke, alhamdulillah hari ini baik, sehat, dan tetap luar biasa. Wah, luar biasa ya Pak. Nah Pak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai The Quiet Leaders nih Pak. Nah Pak, kalau boleh saya mulai, kenapa ya Pak? Banyak profesional yang sebenarnya sudah memiliki banyak kompeten dan banyak knowledge lebih, tapi merasa belum bisa berpengaruh Pak, karena belum memiliki jabatan. Oke Mbak Nul, nih menarik sekali untuk dibahas ya The Quiet Leaders ini. Yang pertama, perlu saya sampaikan bahwa orang yang memiliki jabatan itu belum tentu dia memiliki pengaruh yang kuat untuk bisa mempengaruhi orang untuk mencapai tujuan bersama. Tapi di sisi lain, ada juga orang yang tidak punya jabatan justru memiliki kekuatan untuk mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Kurang lebih seperti itu. Jadi pada prinsipnya saya pikir jabatan itu hanya otorisasi. Dan jabatan itu bukan satu-satunya sumber pengaruh dalam leadership. Kurang lebih seperti itu. Oke, berarti Pak, orang yang memiliki jabatan tinggi belum tentu berpengaruh Pak? Oh iya, betul sekali itu Mbak Nul. Orang yang memiliki jabatan tentunya belum tentu memiliki pengaruh. Bahwa sebetulnya ada dua ya yang perlu kita lihat. Yang pertama ini bahwa seorang leader memang betul dia memiliki posisi tertentu bisa dikatakan sebagai pimpinan. Tapi belum tentu bisa dijadikan sebagai pemimpin. Ya, banyak juga seorang pimpinan dalam tanda kutip sebagai bos melaksanakan tugasnya itu hanya sebatas memberikan perintah. Tapi banyak juga yang diberikan perintah itu tidak mengikuti perintah tersebut, kurang lebih gitu. Ya, jadi hanya mengandalkan otorisasinya pada sebuah jabatan. Nah, yang kedua, ada sumber pengaruh bukan dari jabatan atau posisinya, tapi pengaruh itu berasal dari personalitinya. Nah, jadi personality itu apakah memang orang ini itu memiliki inspirasi, menginspirasi banyak orang, memiliki wawasan yang luas, sehingga terus kemudian orang tergerak untuk mengikuti segala bentuk instruksi untuk mencapai tujuan bersama. Kurang lebih dua hal itu yang sebetulnya yang bisa kita tangkap fenomena di mana seorang leader tidak hanya memiliki kualitas pengaruh dari posisi jabatannya, tapi yang terpenting adalah dari personalitinya sebagai seorang leader. Nah, berarti Pak, quiet leaders ini sebenarnya memiliki pengaruh besar terhadap perusahaan atau mereka ini hanya sebagai kontributor aja, Pak? Nah, menarik sekali nih Mbak Enul. Kalau kita mau breakdown, pertama ya, quiet leaders ini tentunya punya beberapa ciri khas. Dalam hal ini saya coba sebutkan 3 ciri khas quiet leaders. Pertama, seorang leaders itu tidak sibuk memvalidasi dirinya. Bahwa saya ini adalah seorang leaders, kamu adalah bawahan saya. Jadi apa yang saya perintahkan kamu harus ikuti. Kurang lebih gitu tuh. Jadi tidak seperti itu, tidak sibuk untuk memvalidasi dirinya. Gitu kan ya. Nah, kebanyakan leader karena hanya mendefinisikan leader itu sumber pengaruhnya dari jabatan. Ketika diberi jabatan, mereka sewenang-wenang menggunakan otoritasnya dalam memberikan perintah.
Padahal reaksi dari bawahannya belum tentu juga diikuti, gitu kan? Ini walaupun diikuti dengan terpaksa, bukan untuk mencapai tujuan bersama, kurang lebih gitu. Dan yang kedua, seorang leaders ini itu memiliki kompetensi yang cukup. Kompetensi yang cukup itu berarti adalah dia memahami tentang pekerjaan tersebut. Dia memahami goals dari pekerjaan tersebut. Dan tentunya dia juga memiliki kapasitas analisa yang baik. Sehingga ketika memberikan perintah sudah dipertimbangkan efek resiko dari perintah atau instruksi yang dia berikan. Jadi jangan sampai terus kemudian seorang leader ini memberikan perintah tapi nggak sepaket dengan analisa konsekuensi dari perintah itu apa, kendala dari perintah itu apa, cara penyelesaian dari kendala tersebut apa. Nah, ini banyak terjebak di situ. Dan yang terakhir, yang ketiga, seorang leaders itu adalah memiliki kemampuan mendengar yang baik. Kenapa mendengar itu lebih baik daripada berbicara? Karena dengan mendengar kita dapat menghimpun berbagai informasi yang mungkin sebelumnya belum bisa kita tangkap. Dengan mendengar kita tahu apa yang terjadi kondisi di lapangan. Dengan mendengar kita tahu bagaimana perasaan bawahan kita. Dengan mendengar kita bisa tahu informasi-informasi yang sebelumnya belum tersampaikan kepada kita. Jadi dalam memutuskan sesuatu dengan kekayaan informasi dari proses mendengar, saya pikir itu menjadi suatu hal yang perlu kita jalankan sebagai seorang leader, kurang lebih begitu. Nah, dari situ bisa kita lihat bahwa quotes leader ini memiliki pengaruh yang positif terhadap kemajuan perusahaan. Cuma memang butuh dorongan untuk terus dikembangkan sehingga berdampak lebih luas terhadap kemajuan perusahaan dan timnya. Nah, berarti Pak, untuk para quotes leader ini, mereka bisa dibilang belum bisa dipercaya dong Pak, karena kan belum punya jabatan Pak. Nah, ini dia. Tidak sepenuhnya bisa dikatakan seperti itu, Mbak Inul. Karena kenapa? Karena quotes leader ini memang terlihat senyap, gitu ya. Tetapi sesungguhnya dia memiliki kekuatan personality yang memiliki pengaruh terhadap orang lain yang bisa diberdayakan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, saya pikir gini, untuk rekan-rekan ya yang memiliki personality yang baik ya, terus kemudian bisa dijadikan sebagai sumber pengaruh dan saat ini belum menempati posisi jabatan tertentu ya, sehingga di title-nya itu belum bisa dikatakan sebagai ketua, pimpinan ya, manajer, leader dan sebagainya. Enggak usah khawatir. Karena sebetulnya ketika kita memiliki kekuatan personality ya tadi yang saya sampaikan untuk mempengaruhi orang lain, itu hanya tinggal menunggu kesiapan peluang. Ya, adanya promosi jabatan. Jadi ketika udah ada peluang promosi jabatan, tentunya yang bakal menjadi top listing kandidat itu adalah orang yang memiliki kualitas pengaruh, kan kurang lebih begitu ya. Gitu. Jadi kalau menurut saya ya itu hanya tinggal menunggu. Ya, jadi keberhasilan itu kan sebetulnya dari dua kubu menurut saya. Yang pertama itu adanya peluang, yang kedua ada kesiapan. Peluang aja yang ada, tapi kesiapan belum ada, nggak jadi. Begitu juga kesiapannya ada, tetapi peluangnya belum ada, udah siap walaupun peluangnya mungkin menunggu atau terus kemudian kapan waktunya tiba. Yang penting kesiapan diri kita sudah bisa jalankan. Dan yang kedua nih ya, mungkin saya sampaikan kepada generasi-generasi saat ini yang sudah punya personality untuk bisa menjadi seorang leader, ya ini perlu dikembangkan lagi terkait dengan public speakingnya, terus kemudian kualitas analisanya, terus kemudian membangun jaringan relationship-nya, karena seorang leader itu pasti kan seperti di video saya sebelumnya, ya kekuatan yang luar biasa itu adalah membangun relationship ya, sehingga nanti ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, dengan bagian lain, ini bisa sinergi dan bisa kita elaborasi dalam untuk mencapai tujuan bersama. Oke Pak, berarti bukan soal nggak capable ya Pak, tapi memang belum ada ruangnya aja ternyata. Itu dia. Cuman kesempatannya aja saya bilang, kurang lebih gitu kan ya. Dan saya perlu sampaikan lagi ya, maksudnya saya pertegas lagi bahwa kita sebetulnya memiliki kesempatan yang sama selama kita bisa mempersiapkan diri kita lebih baik, kurang lebih gitu ya. Kalau kita terus kemudian ingin memperbaiki diri ya, atau mempersiapkan diri sebagai seorang leader, ya sudah saatnya dari sekarang bagaimana kita membangun citra positif sehingga kita bisa menginspirasi banyak orang
untuk bisa mencapai tujuan bersama dalam organisasi. Oke Pak, dari penjelasan yang sudah Bapak jelaskan tadi, sebenarnya The Coach Leadership ini apakah bakat atau memang skill yang bisa dilatih Pak? Oke, ya jadi The Coach Leader ini sebetulnya ya tentunya sangat bisa dilatih. Jangan terus kemudian kita terblok gitu ya, motivasi kita, wah karena saya nggak punya bakat gitu kan ya. Saya sampaikan bahwa The Coach Leader ini bisa dilatih dan dikembangkan selama rekan-rekan memiliki motivasi yang baik untuk memperbaiki kualitas leadership-nya dan tentunya memiliki mentor ataupun mengikuti pelatihan yang tepat untuk bisa mengembangkan diri dan mengembangkan self development-nya untuk bisa menjadi professional leader yang luar biasa. Jadi self development itu kuncinya adalah mengembangkan diri ya, mulai dari melatih ownership-nya, melatih communication skill-nya, melatih analytical thinking-nya, dan terus kemudian bisa memperbaiki personality. Kurang lebih gitu kan ya. Atau dalam hal ini adalah emosional, terus kemudian ya intelijensi dan lain sebagainya. Saya pikir itu merupakan hal yang perlu dilatih dan tentunya harus dibantu oleh mentor ataupun mengikuti program pelatihan yang tepat, kurang lebih gitu. Oke Pak, berarti pada intinya untuk bisa berpengaruh kita tidak mesti harus punya jabatan dulu ya Pak. Ya. Ternyata bisa dilatih melalui sikap, konsistensi, dan kemudian pengembangan diri yang tepat ya Pak. Itu dia, itu maksud saya. Oke baik Pak, obrolan kali ini sangat insightful banget nih Pak untuk kita semuanya yang bisa menjawab fenomena dari The Coach Leader saat ini. Nah buat teman-teman calon pemimpin masa depan, teruslah menginspirasi dan berpengaruh kepada siapapun dan terus melatih skill untuk bisa menjadi future leaders. Baik Pak Agung, terima kasih banyak atas kesempatannya kali ini dalam pembahasan The Coach Leader ini. Wah luar biasa sekali Pak. Iya siap, makasih sama-sama Mbak Inul. Nah teman-teman, The Coach Leader sebenarnya bukan kurang suara. Mereka punya impact dan impactnya perlu dilatih. Dilatih dengan sikap, konsistensi, dan pengembangan diri. Channel ini akan terus membahas seputar manajemen bisnis dan pengembangan diri. Kalau kalian merasa channel ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, serta share konten ini kepada teman kalian yang sedang berjuang mencapai kesuksesan. Kita berjuang bersama di Pojok Sukses. See you next time! Oke.